Geger perdikan beruntukan dalam sembunyi di balik kuasa Adipati. Wilayah Kadipaten Perdikan memang tidak begitu luas, hanya berada di lembah antara 5 gunung, dan sebagai pusarnya bukit di mana Syekh Subagir menancapkan tumbalnya untuk menenangkan Jawa Dwipa, seperti yang telah dituturkan pada episode pertama. Namun karena wilayah itu dalam istilah pedalangan wingit kepati, jalmo moro keplayu, jalmo moro mati, kukilo muter, jungkel plak kamito, yakni siapapun yang tidak hati-hati dan tidak direstui oleh para danyang penguasa, petaka menghadangnya. Banyaknya candi persembahan, sungai mistis, lemah aeng, mandero wingit, lembah 5 gunung termasuk tanah perdikan. Angkernya masih terasa sampai hari ini. Lantaran ratusan tahun lalu, banyak tokoh kondang menghuni lembah itu. Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, dan Ratu Sima di zaman Mataram kuno. Bahkan konon, sawah Jogotarub masa Majapahit sampai lembah ini. Adipati Jayaningrat, Raden Singosari, Raden Bagus Kemuning di era Mataram Islam, Wiku Agung, Ki Puyut Kadiwongso, dan tokoh-tokoh besar sezamannya berganti generasi ke generasi hingga Ki Ageng Losari, Wiku Tuoko, Ki Ageng Bawean, Raden Selomerah, Trah Wonorejo, dan banyak terah singa-singa penghuni lembah itu sampai hari ini. Dengan begitu, siapapun yang kasinungan wahyu Cakraningrat hingga dengan wahyu itu bisa menduduki adipati di tanah perdikan, tanpa bisa mendudukkan sejajar dengan wahyu Jayaningrat dan wahyu Maningrat yang bersemayam pada terah singa-singa di lembah itu, kekuasaannya tidak akan bertahan lama seperti adipati-adipati sebelumnya. Mampu atau tidaknya Adipati Senjoyo, murid Nyai Ageng Kanikoro, menggantikan singgasana Adipati Wirasaba yang dipulangkan ke tanah kelahirannya, mendudukkan sejajar 3 wahyu keprabon tersebut. Dan siapa dia sebenarnya akan kita tuturkan pada episode yang akan datang. Setelah Adipati Senjoyo dinumpatkan menduduki adipati di bumi perdikan, saat itulah para Temenggung, Temang, dan Nayogoprojo sibuk menyelamatkan kedudukan masing-masing, merubah strategi, intrik, politik, menyesuaikan kondisi untuk memulai aksinya lagi.
ketinggalan. Seorang Nayoko Emban Samkara yang waktu lalu sempat menikmati hasil jerih payahnya menggasak upeti dan kepeng emas pelicin saat mengawasi pembangunan bendungan di daerah Jurang Jero, Kaki Merapi, dan beberapa pembangunan di Katebangan lain. Walhasil, rumah pendapanya menjadi megah layaknya dalam Katemangan. Namun ulahnya itu keburu diketahui oleh adipati penguasa yang saat itu dipegang oleh Ki Ageng Bawean, dan dia sudah berani melangkahi kekuasaannya secepat kilat. Dibungkam dan dihempaskan, terkena ajian Totok Sukma Ki Ageng Bawean, yang kita tahu saat itu siapapun yang terkena pastilah tak bisa berkutik lagi. Setelah dikembalikan Totok jalan darahnya dan diberi hawa murni oleh adipati baru itu yang memang menguasai ilmu pertabiban, Emban Samkara sembuh dari totokan Ki Ageng Bawean. Kini dia bisa bernafas lega sambil sembunyi di balik sayap kekuasaan adipati baru itu. Aksi Emban Samkara masih menggunakan taktik dan gaya seperti yang pernah dilakukan, yakni memulai menyingkirkan orang-orang yang akan menjadi penghalang, menghembuskan bisikan-bisikan menjatuhkan lawan kepada sang adipati baru, melaporkan kejelekan orang lain agar dia nampak baik, menilai orang tidak mampu, dan meremehkan yang lain agar dia terlihat ahli dalam sesuatu, dan segudang taktik liciknya. Pelan-pelan nampak dia mengawali mengumpulkan orang-orang yang setujuan untuk mencari nama di depan sang adipati, dan memulai membariskan para prajurit yang tidak paham untuk mendongkrak namanya agar dapat dijadikan batu pijakan memperoleh kepercayaan dari sang adipati baru. Saat ini, dia telah berhasil menguasai Gedong Lontar, karena setiap tulisan lontar yang dikirimnya diberikan hadiah 20 kepeng dari Keraton Kaneman. Liciknya, dia mengerahkan prajurit-prajurit, para Dwijo di padepokan-padepokan Pamulangan, maupun tamtama yang tidak paham, tentu atas nama sang adipati, untuk mengumpulkan lontar demi lontar. Setelah itu, dia tinggal mengikatnya di dalam gedong lontar. Jadilah kepeng demi kepeng untuk kekayaan dirinya. Ki Temang Windu di Katemangan Andong sampai saat ini pun masih merasa sakit hati lantaran kejadian rusaknya kain panji-panji pada Pataka, ditulis dan diumumkan pada lontar yang disebarkan kepada para temenggung
dan Demang sejawatnya. Para temenggung, Nayoko Projo, dan penghuni tanah Perdikan banyak yang terpedaya oleh emban Samkara yang memang penampilannya necis, klimis, paling terlihat rajin dalam setiap paseban, karena memang dia pemegang salinan gembok kunci dan dapat merubah sesuai kemauannya. Tak jarang juga dia berlagak pilon, berlaku layaknya prajurit yang hanya sendiko dawuh dan tak mengerti apa-apa. Namun, semua itu hanya untuk menutupi kelicikannya. Bagi Tamtama Pajineman, licik akal bulusnya, maupun semua temenggung dan Nayoko Projo yang mencoba menodai kebesaran, kesakralan martabat bumi Perdikan, telah tertulis rapi dalam lontar serat kala tidak. Demi tegaknya kebenaran di lembah bumi Perdikan yang dicintainya. Berhasil muluskah muslihat Samkara? Akankah sang adipati mengetahui perkara ini? Nantikan pada episode 14, Geger Perdikan Berontokan, tentu di channel kesayangan Anda ini. Salam sehat, sukses terus dalam berkah di kehidupan Anda sekalian.